Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Nurhafizah dengan NPM 25161562041 dengan rekan-rekan saya. Saya Fatia Maidindasari, NPM 25161562019. Saya Septi Pasyira Rahayu dengan NPM 25161562025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis hubungan intensitas penggunaan media sosial dengan kualitas konsentrasi belajar mahasiswa. Abstrak. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Penggunaan media sosial yang semakin tinggi menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, terutama terhadap aktivitas belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan kualitas konsentrasi belajar mahasiswa. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji korelasi Pearson produk momen menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor intensitas penggunaan media sosial sebesar 10,17, sedangkan rata-rata skor kualitas konsentrasi belajar sebesar 14,37. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil uji korelasi Pearson memperoleh nilai koefisien korelasi sebesar negatif 0,061 dengan nilai signifikasi sebesar 0,751. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dengan kualitas konsentrasi belajar mahasiswa. Dengan demikian, penggunaan media sosial bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa. Dengan kata kunci, media sosial, konsentrasi belajar mahasiswa, korelasi Pearson. Perkembangan teknologi informasi telah membuat media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Berbagai platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Twitter digunakan untuk berkomunikasi, mencari informasi, hingga hiburan. Kemudahan akses tersebut menyebabkan intensitas penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa semakin meningkat. Di sisi lain, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi aktivitas belajar mahasiswa. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian pada proses pembelajaran agar tujuan belajar dapat tercapai secara optimal. Gangguan dari media sosial seperti notifikasi dan kebiasaan membuka aplikasi saat belajar dapat mengurangi fokus mahasiswa. Penelitian Rosgonjuk et al. 2018 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi fokus belajar mahasiswa. Namun, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh informasi dan mendukung kegiatan akademik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan kualitas konsentrasi belajar mahasiswa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas penggunaan media sosial sebagai variabel bebas X dengan kualitas konsentrasi belajar sebagai variabel terikat Y. Subjek penelitian berjumlah 30 mahasiswa yang menjadi responden penelitian. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form. Instrumen penelitian terdiri atas 7 pertanyaan yang terbagi menjadi 2 variabel, yaitu 3 pertanyaan untuk mengukur intensitas penggunaan media sosial dan 4 pertanyaan untuk mengukur kualitas konsentrasi belajar. Setiap pertanyaan menggunakan skala Likert 1-5. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statik deskriptif, uji normalitas, dan uji korelati Pearson. Produk momen dengan bantuan aplikasi SPSS. Pengambilan keputusan dilakukan pada taraf signifikasi 5%. Berdasarkan tabel 1, variabel intensitas penggunaan media sosial memiliki jumlah responden sebanyak 30 orang, dengan nilai minimum 1, maksimum 5, dan rata-rata sebesar 3,90. Sementara itu, variabel kualitas konsentrasi belajar memiliki nilai minimum 2, maksimum 5, dan rata-rata sebesar 3,70. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat penggunaan media sosial dan kualitas konsentrasi belajar responden berada pada kategori cukup tinggi. Tabel 2. Uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas, variabel intensitas penggunaan media sosial memperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 dan variabel kualitas konsentrasi belajar sebesar 0,001. Karena dua nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis hubungan antara variabel selanjutnya menggunakan uji korelasi Spearman-Rank. Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman-Rank pada tabel 3, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,100 dengan nilai signifikansi sebesar 0,598. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dengan kualitas konsentrasi belajar mahasiswa. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,100 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel berada pada kategori sangat rendah dan bersifat positif. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel intensitas penggunaan media sosial memiliki nilai rata-rata sebesar 3,90 dengan nilai minimum 1 dan maksimum 5. Sementara itu, variabel kualitas konsentrasi belajar memiliki nilai rata-rata sebesar 3,70 dengan nilai minimum 2 dan maksimum 5. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan media sosial dan kualitas konsentrasi belajar responden berada pada kategori cukup tinggi. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 30 responden mahasiswa, diperoleh rata-rata intensitas penggunaan media sosial sebesar 3,90 dan rata-rata kualitas konsentrasi belajar sebesar 3,70. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, sehingga analisis hubungan dilakukan menggunakan uji korelasi Spearman-Rank.
Hasil uji korelasi menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,100 dengan nilai signifikansi sebesar 0,598 karena nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dengan kualitas konsentrasi belajar mahasiswa. Dengan demikian, intensitas penggunaan media sosial bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi kualitas belajar mahasiswa. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Statistik deskriptif menunjukkan rata-rata media sosial 3,90 dan konsentrasi belajar 3,70. Apa yang dapat disimpulkan dari nilai tersebut dan apakah sudah cukup untuk membuktikan adanya hubungan antara kedua variabel? Sebelumnya, saya Fathia Melindasari, NPM 25161562019. Izin menjawab. Nilai rata-rata menunjukkan kedua variabel berada di kategori cukup tinggi. Namun statistik deskriptif tidak cukup untuk membuktikan hubungan. Pembuktian hubungan membutuhkan uji inferensial seperti uji korelasi. Apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, berdasarkan hasil penelitian, apakah bisa disimpulkan bahwa media sosial sama sekali tidak berdampak pada konsentrasi belajar? Jelaskan secara kritis. Izin menjawab. Tidak bisa disimpulkan demikian. Nilai P sama dengan 0,100 menunjukkan kecenderungan lemah, bukan 0 mutlak. Ada keterbatasan sampel kecil N sama dengan 30, instrumen terbatas dan faktor lain, motivasi lingkungan, tidak dikontrol dalam penelitian. Apakah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.